Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama dan terutama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita pada pagi menjelang siang hari ini dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam golongan umatnya. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya kita akan berbincang-bincang di sini tentang terapi Al-Quran untuk ibu hamil. Dan alhamdulillah sekarang sudah datang beberapa teman-teman akhwat calon-calon ibu hamil. Ada yang sudah pernah hamil, ada yang merencanakan hamil, dan ada yang masih membayangkan tentang kehamilan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, insya Allah 700 ya, yang nolnya gelundung 2, jadi menjadi 7. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya para teman-teman akhwat menjadi ibu yang sholihah, sehingga nanti bisa melahirkan putra-putri yang soleh dan sholihah juga. Karena di dalam Islam memilih istri yang sholihah itu sangat diutamakan. Karena apa? Di dalam perut seorang perempuan, yaitu rahim. Rahim itu bukan cuma tempat nunggu keluarnya janin, akan tetapi rahim itu juga adalah tempat belajarnya janin, madrasahnya janin, universitasnya janin. Jadi bukan tempat nongkrongnya janin saja, bukan. Maka dari itu janin adalah tempat yang suci yang akan ditempati oleh orang-orang suci pula, dengan satu catatan bahwa benih yang ditaburkan itu dengan cara yang suci. Maksudnya cara yang suci itu adalah dengan pernikahan. Itu cara yang suci, benihnya pun suci, dan tempat rahim itu pun juga suci, dan akan melahirkan sosok-sosok yang suci pula. Dan itu adalah madrasahnya awal. Itu Mas mungkin untuk mukadimahnya. Ya baik, menindaklanjuti dari pemaparan awal ya, mukadimah dari Ustaz Habib. Ada satu pertanyaan, kira-kira sejak kapan anak itu mampu merespon apa yang disampaikan oleh ibu? Baik, sejak kapan janin dapat merespon apa yang diajarkan oleh ibu? Sejak umur berapa janin bisa merespon sesuatu atau merekam sesuatu yang ada di luar? Insya Allah sejak mulai umur 7 bulan dalam kandungan, itu janin sudah bisa merespon apa yang ada di luar kandungan. Jadi jangan disangka di dalam kandungan itu tidak bisa merekam apa yang terjadi di luar kandungan. Nah, oleh sebab itu banyak sekali para ilmuwan-ilmuwan yang membuat sebuah terobosan. Di antaranya kalau di di luar itu biasanya musik Mozart adalah salah satunya untuk merangsang janin. Nah, itu bisa terjadi, bisa diaplikasikan ketika umur 7 bulan. 7 bulan itu sudah sempurna semuanya, mulai dari indera penglihatan, penciuman, perasa, apalagi pendengaran, itu semuanya sudah sempurna. Makanya ketika apapun yang kita lakukan di luar, maka janin pun ikut merekamnya. Nah, ketika kita mendengarkan musik, biasanya apa yang terjadi? Kita akan menjadi gelisah, tenang, marah, atau gimana? Kalau kita mendengarkan musik biasanya kalau kita pakai sing disumpel nang kuping itu apa jenenge? Headset.
headset. Itu kita kadang-kadang kan manggut-manggut sendiri sambil senyum-senyum sendiri. Itu menandakan bahwa suasana hati kita itu dalam keadaan enjoy, tenang. Nah, itulah yang akan direspon oleh janin. Ketika seorang ibu itu tenang, santai, enjoy, maka bayi pun akan santai dan enjoy pula. Nah, dari situlah maka janin itu akan tenang. Nah, ketika dia tenang akan membentuk sebuah ketenangan pada otaknya yang akhirnya membuat dia itu lebih cerdas. Itu menurut penelitiannya teman-teman yang memakai musik Mozart. Terus kita sambung dengan Al-Quran. Bagaimana dengan Al-Quran sendiri? Hebatan mana musik Mozart dengan Al-Quran? Itu adalah pertanyaannya. Sebuah penelitian bahwa Al-Quran ternyata lebih baik daripada musik Mozart. Karena musik Mozart itu cuma bisa menenangkan saja. Akan tetapi kalau Al-Quran itu ketika dibacakan kepada janin dengan ayat yang tepat, surat yang tepat, tajwid yang tepat, terus suara yang tepat. Maksudnya suara yang tepat itu dengan alunan yang merdu, tajwidnya pas, dirulungan ya enak. Itu maka dia akan membentuk sebuah gelombang yang akhirnya membentuk sebuah kecerdasan. Janin itu akan menjadi sangat cerdas dan akan terbiasa dengan kalimat-kalimat itu. Jadi jangan heran ketika ibunya profesinya seorang dokter, maka anaknya pun kebanyakan menyukai tentang ilmu kesehatan. Maka anaknya menjadi dokter. Karena apa? Ibunya ketika mengandung itu kan selalu periksa wong. Oh, ini kena kencing manis, ini kena usus buntet, ini kena apa mana? Stroke. Nah. Dan dengan seperti itu, janin pun ikut merekam apa yang dilakukan ibu, aktivitas ibu. Ketika ibunya gampang ngamukan, disenggol sidik ngamuk, maka janin pun akan meniru. Akhirnya nanti ketika dia lahir jadi anak yang ngamukan. Ketika ibunya rajin baca Quran, maka anak pun merespon, oh ternyata setiap hari yang didengarkan adalah kalam-kalamnya Allah. Maka dia ketika lahir sudah bisa mengaplikasikannya. Itu. Jadi insya Allah Al-Quran itu adalah mukjizat, hudan linnas wa syifa wa rahmah, lengkap. Jadi petunjuk, juga obat, juga apa lagi? Rahmah. Maka sangat utama dan sangat baik apabila kita, kamu jadi bukan kita ya Mas ya, bukan kita. Jadi para teman-teman perempuan yang mengandung, kalau kita nanti kan saya juga kena disebut orang mengandung kan aneh nantinya. Maka ketika para teman-teman akhwat itu mengandung, sangat dianjurkan untuk selalu mendawamkan, mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Juga diistiqomahkan dengan zikir-zikir yang lainnya. Karena apa? Kalau cuma tenang, musik Mozart membuat kita tenang, Al-Quran lebih menenangkan, zikir lebih menenangkan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita selalu berzikir, hati kita akan jadi tenang, tentram, damai, aman, sejahtera. Selesai semuanya permasalahan hidup. Mungkin itu. Ya, terlepas dari hal tersebut Ustaz, ada Al-Quran, kemudian musik juga yang bisa merespon dari luar. Kira-kira untuk yang dari dalam nutrisi itu ada kan makanan yang kira-kira perlu dikonsumsi untuk ibu hamil dan yang tidak boleh dikonsumsi? Baik. Adakah makanan khusus untuk ibu hamil? Kalau ini sebetulnya yang harus membedahnya adalah seorang dokter SPOG. Kalau saya itu nanti juga termasuk tidak lucu Mas. Karena apa? Satu, tentang nutrisi itu berarti ahli gizi. Ahli gizi yang harus membedahnya. Kalau menurut Islam yang penting halal. Jadi sedikit saja makanan yang tidak halal masuk ke dalam perut kita, apalagi dalam keadaan mengandung, maka itu sangat berpengaruh sekali kepada janin kita. Ada sebuah cerita
seorang ulama yaitu Syekh Yazid Al-Bustami. Beliau adalah seorang ulama yang sangat luar biasa sekali. Beliau ketika itu sedang menghafal salah satu ayat Al-Quran ketika dia masih kanak-kanak. Dia merasakan sangat sulit sekali waktu itu, wangel. Biasanya gampang hafal, ini kok wangel. Biasa setengah jam itu wis entuk satu halaman. Kalau teman-teman penghafal Al-Quran, ini kan tak telung jam agak bulet. Nah itu Yazid Al-Bustami, seorang ulama. Lalu dia tanya kepada ibunya, jadi ketika saya dalam keadaan dikandung, apakah ibu memakan makanan yang haram? Akhirnya teringat ibunya, waduh iya nak, dulu ketika ke pasar itu ada keju yang tercecer di toko sebelah. Lalu tanpa saya minta izin, tapi toko sebelah itu sudah tutup. Jadi ceblokan keju atau ceblokan kurma itu ada yang tercecer di toko. Lalu dia makan tanpa izin. Dia ingat cuma sekali tok itu. Maka ini berarti yang membuat saya itu sangat sulit untuk menghafal. Ada makanan satu itu padahal bukan haram, bisa diindikasikan subhat. Karena apa? Ceblok. Contohnya seperti ini. Ada pedagang di depan, lalu kurmanya jatuh, pluk, satu gelundung toko kono. Mas gak kira-kira belas yang pedagangnya. Lah, enek ibu-ibu lewat, hamil bisa. Loh, enek kurma di siji mentulus. Lalu dia makan. Dia nggak tahu siapa yang dagang, itu nggak tahu. Itu ternyata masih bisa membuat efek kepada anaknya. Itu adalah makanan yang haram. Kalau secara Islami, ibu hamil itu wajib untuk mengkonsumsi semua makanannya halal. Kalau ilmu kedokteran mungkin bisa makan ini dan itu, nggak boleh makan ini dan itu. Kalau secara globalnya, yang penting dalam syariat Islam, makanan itu halal dan thayyiban. Jadi halal dan baik. Itu saja, Mas. Oke, kita lanjut. Kira-kira untuk ibu yang dalam masa hamil, amalan apa saja yang perlu dikerjakan olehnya? Amalan yang dilakukan oleh ibu hamil, sebetulnya amalannya simpel, bisa dibikin banyak juga bisa, dibikin sedikit juga bisa. Nah kebetulan karena saya adalah salah satu yang membimbing, menggawangi, mengawal riadohnya ibu-ibu hamil di klinik Daku Sehat. Nah di klinik Daku Sehat yang selama ini saya terapkan bahwa kita mengawalnya dengan berbagai macam buku ini. Ini namanya panduan